luar biasa ya saudara, saya percaya pesannya sangat luar biasa dan profetik sekali. Ya, Pak Suniko ini adalah memang pendoa saudara ya. Jadi dia selalu dapatkan firman Tuhan dan inilah yang difirmankan Tuhan pada hari ini adalah menang dan bangkit saudara. Wow. Saya percaya saudara ini bukan pesan abal-abal, bukan pesan kaleng-kaleng saudara sekalian. Mungkin teman-teman di sini boleh berdiri duduk di sebelah sini karena nggak balance nih ya. Jadi agak bisa dibalance kan, nggak semua di tengah ya. Oke, jadi agak balance ya. Oke saudara ya, hari ini kita akan belajar bagaimana menang dan bangkit secara lebih teknikal saudara ya. Tadi Pak Suniko sudah menggambarkan secara detail ya apa yang Tuhan berikan kepada dia dan ingin disampaikan kepada kita semua saudara. Bahwa tahun depan ini bukan tahun yang mudah, betul ya saudara. Banyak kalau kita lihat berita baik itu di Facebook, baik di sosial media maupun berita di internet. Itu bukan tahun yang mudah saudara. Ada yang bilang resesi, inflasi besar-besaran ya saudara sekalian. Tapi yang saya mau tangkap di sini adalah bahwa apapun kondisi dunia ini saudara, bagaimana tergantung kita yang melihat saudara. Tuhan kita tetap sama, Tuhan kita tetap berkuasa, Tuhan kita tetap hebat, dan kita tetap punya mujizat. Nah sekarang tinggal saudara melihatnya bagaimana. Nah hari ini kita ada pesan yaitu kita harus bangkit dan menang bersama Tuhan. Karena Tuhan kita gak berubah saudara, mau kondisi ekonomi jelek kek, mau kondisi ekonomi bagus kek, Tuhan kita tetap sama. Tuhan kita tetap Tuhan yang berkuasa saudara. Tuhan kita tetap Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Tuhan yang memberikan solusi dalam hidup kita saudara. Tapi masalahnya kitanya bagaimana menanggapinya saudara. Saya ada cerita saudara, satu hari ada seorang menjual makanan saudara. Ketika dia menjual makanan saudara, dia gak pernah tahu keadaan kondisi luar sekitar saudara. Contohnya ada abang tukang bakso saudara. Dia kadang-kadang gak baca Facebook saudara, gak baca sosial media, dia gak baca koran. Dia cuma taunya jual bakso saudara. Kalau dia jual bakso 2 mangkok dikasih gratis 1 mangkok saudara. Wah usahanya laku saudara. Dari 1 gerobak jual dari 2 gerobak, 3 gerobak. Sampai dia punya kedai saudara. Kedai restoran kecil. Ya, dia punya restoran kecil dan luar biasa lakunya saudara. Banyak orang berbondong-bondong datang. Ya, kemudian dia buka kedai 1 lagi, kedai 2, kedai 3 sampai kedai 10 saudara. Dia bahkan punya sampai 20 kedai bakso saudara. Wow. Satu hari saudara, anaknya yang baru lulus dari UI saudara, ya Universitas Indonesia, lulus dengan cum laude ya. Dia seorang S2 saudara, dia datang dan bantu papanya. Wah, saat ini anak papa pulang. Ya, bantu mengelola kedai bakso papa. Ya, dan apa saudara, dia berharap sekali dengan anaknya ini bisa membuat bisnisnya itu lebih maju lagi. Ya bahkan sampai ke luar negeri mungkin kedai baksonya saudara. Wow saudara, tapi ketika anaknya pulang, anaknya ini adalah anak yang pintar saudara. Dia begitu banyak menyerap ilmu-ilmu di kuliahnya saudara, di UI. Dan juga dia mendapat pertukaran pelajar dari luar negeri. Dia sering baca koran, dia sering baca berita saudara. Dia bilang ke papanya, "Pak, you tahu nggak, tahun ini itu tahun resesi loh. Ya tahun ini tahun penuh banyak masalah. Ekonomi lagi goncang di seluruh dunia. Inflasi gede-gedean." Papa gak tahu loh. Papa gak pernah baca koran. Nonton TV udah jarang. Ya baca, apalagi denger radio. Gak pernah. Ya gak pernah dengar berita-berita seperti itu. Papanya jadi kaget saudara. Oleh karena itu papanya bilang, lakukanlah yang terbaik menurutmu baik. Saudara mulai hari itu anaknya mencampur tangan usaha papanya. Ya dia bilang, sekarang promosinya harus dikurangin. Nggak boleh 2 bonus 1, udah nggak ada promosi lagi. Ya, terus kemudian udah nggak ada delivery gratis lagi. Semuanya harus dikurangi, semuanya harus dipotong. Karena kita harus menghemat, karyawan-karyawan juga harus dipotong. Semua kedai-kedai yang untungnya sedikit itu harus ditutup semua saudara. Akhirnya saudara, dari 20 kedai, kedainya itu tinggal cuma 1 saudara. Dan pada akhirnya papanya ngomong sama anaknya, "Untung kamu pulang loh. Walaupun papa kedainya cuma tinggal 1. Tapi minimal papa masih punya kedai bakso 1. Kalau enggak kedai papa mungkin tutup dan papa bangkrut." Saudara, ini cerita ironik sebenarnya saudara, betul? Sebelum dia mendengar ada berita, dia terus buka saudara. Buka kedai 1, kedai 2, kedai 3, dia gak peduli loh mau inflasi kek, mau resesi kek, mau ada turbulence di ekonomi, dia gak peduli saudara. Dia terus buka saudara. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Bisnisnya maju. Karena dia gak pernah dengar berita-berita buruk, dia tahu dia optimis. Wah kalau ada orang di sana saya buka pasti laku. Kalau ada orang di situ saya buka pasti laku. Saya kasih promo pasti orang mau beli. Ini bagaimana cara kita memandang satu krisis ekonomi saudara sekalian. Tuhan kita gak berubah loh. Orang yang beli bakso ya tetap beli bakso saudara. Kalau dia mau makan bakso ya makan bakso. Kalau dia mau makan ketoprak ya makan ketoprak saudara. Kalau dia mau makan ramen makan ramen.
Nggak akan berubah saudara, maupun krisis ekonomi mungkin. Ya mungkin yang tadinya makan 2 piring jadi cuma 1 piring. It's okay gitu loh. Saudara, banyak orang sangat pesimis melihat masa depan. Karena ketika lihat berita beginilah, begitulah saudara sekalian. Nah hari ini Pak Suniko tadi memberikan pesan dari Tuhan bahwa tahun 2023 walaupun terlepas itu ada krisis, ada resesi saudara, kita anak-anak Tuhan harus bangkit dan jadi pemenang. Haleluya saudara, amin. Nah pegang pesan itu benar-benar saudara, dan kita resapi dan kita renungkan tahun ini adalah tahun yang menang dan bangkit saudara sekalian. Nah hari ini kita mau belajar saudara dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 25 karena ini cukup panjang. Saudara nanti baca di rumah ya. Karena ini cerita mengenai Daud. Nah saudara, di Efesus 5 ayat 14 dikatakan kita harus bangun. Ya harus bangkit. Hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya kepada dari atas kamu. Nah ini dikatakan bangkit itu udah saudara. Yaitu rest up. Ya, jadi berdiri tegak. Jadi kita nggak berdirinya tuh setengah-setengah. Kalau kita berdiri setengah-setengah artinya apa saudara? Kita kurang percaya sama Yesus. Kita kurang percaya bahwa Allah kita hebat. Pak, pekerjaan saya makin lama makin susah loh. Ya, saya nggak tahu nih Pak, tahun ini saya lulus ujian atau enggak, atau saya lulus probation atau enggak. Mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin baru masuk saudara, dan lagi di masa-masa probation. Mungkin saudara bertanya-tanya, lulus probation enggak ya? Kira-kira kantor gua akan ada pemotongan karyawan enggak ya? Tahun depan bagaimana nih ya? Saudara kita sudah mulai berpikir yang aneh-aneh, padahal itu belum terjadi. Saudara harus ingat, banyak sekali penelitian, 80% bahkan sampai 90% apa yang kita khawatirkan itu enggak terjadi. Apa yang kita khawatir itu nggak terjadi saudara. Kita cuma khawatirkan hal-hal yang di depan yang belum tentu terjadi saudara sekalian. Nah ini yang kadang-kadang harus kita pikirkan baik-baik bahwa kita jangan menguras energi kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Nah saya pun juga kadang-kadang mengalami hal itu. Istri saya selalu mengingatkan, Pi itu belum terjadi nanti aja pikirinnya. Banyak kok dari apa yang kita pikirkan nggak terjadi gitu loh. Ya kita selalu memiliki planning. Kalau pria itu kan selalu pakai logika saudara. Dia pikirin jauh, oh nanti akan begini kita harus punya planning kayak begini saudara. Itu bagus saudara, nggak jelek. Tapi saudara terlalu banyak planning pun, ya akhirnya kita banyak ketakutan kita saudara. Oleh karena itu lebih baik kita lakukan hari ini apa yang bisa kita lakukan, do your best. Saya percaya ketika kau lakukan yang terbaik hari ini saudara, pasti ada Tuhan yang tolong engkau. Meminimalisasi resiko yang akan kamu hadapi dalam hidupmu. Karena di luar apa yang kita bisa kendalikan itu udah Tuhan yang kendalikan. Amin saudara. Karena apa yang bisa kita kendalikan, you kendalikan. Tapi apa yang you tidak bisa kendalikan, Tuhan yang kendalikan saudara. Makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, itu bagian kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, itu bagian kita. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu, itu bagiannya Tuhan. Betul gak saudara? Jadi kalau kita bilang, carilah dahulu kerajaannya, itu bagian saya, dan tambahkan segala sesuatu, itu bagian kita juga. Oh karena kerja keras, kita berhasil, kita kaya, kita punya jabatan, kita punya kemewahan. Akhirnya apa? Kita mengandalkan diri kita sendiri, saudara. Tapi Alkitab katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu bagian saya dan saudara. Tapi selebihnya siapa saudara? Dan semua itu akan ditambahkan kepadamu oleh Tuhan. Berkat semua dari Tuhan, saudara. Itu automatically dicurahkan dari Tuhan. Tapi bagian kita, do your best. Apa yang bisa kamu lakukan? Baik di kerjaan, baik di bisnis, baik di pelayanan, apapun itu do your best. Saat ini perjuangan kita bukan perjuangan untuk mencari berkat saudara. Tapi perjuangan bagaimana kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Kemarin malam saya bercerita kepada teman-teman di sini. Saudara kalau kita ke gereja jangan cari berkat. Berkat itu datang dengan sendirinya waktu saudara tidur, saudara yang diberkati Tuhan bagi orang-orang yang berkenan di hadapan Dia. Kita jangan cari berkat saudara. Karena ketika kita cari berkat, kita fokus pada sesuatu yang sangat lahiriah, sangat daging saudara. Tapi kita datang cari perkenanan Tuhan. Yang saudara butuhkan tahun 2023 ini apa saudara? Penyertaan Tuhan. Apa itu? Ada kekuatan ketika saudara lemah, ada penghiburan ketika saudara berduka, ada hikmat ketika saudara harus memutuskan. Itu yang harus saudara pegang. Selebihnya saudara berkat datang dengan sendirinya. Tapi kekuatan datangnya dari Tuhan, penghiburan dari Roh Kudus, dan hikmat juga dari Allah. Ketika saudara memutuskan buka bisnisnya atau enggak ya, memutuskan A atau B ya, menikah atau tidak, ini jodoh saya atau bukan, itu butuh hikmat dari Tuhan. Nah butuh kekuatan, kenapa? Ada masalah besar bertubi-tubi. Ada yang satu datang lagi yang berikutnya lah, belum selesai satu, saudara Tuhan ampun, ini belum selesai lo satu lo. Saudara butuh apa? Kekuatan.
Bukan butuh berkat, memang uangmu bisa menyelesaikan masalah saudara. Enggak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang saudara. Jabatanmu bisa menyelesaikan masalah, belum tentu jabatanmu menyelesaikan masalah saudara. Saudara, saya ada import produk saudara dari luar negeri masuk ke Filipina. Semua dokumen lengkap saudara sekalian. Semua registrasi lengkap, dari pemerintah lengkap. Tiba-tiba dipertanyakan di custom saudara. Kurang ini, kurang itu, semua dokumen gak ada yang kurang saudara. Itu saja bisa terjadi saudara sekalian. Mereka cari gara-gara ada aja yang kurang. Ini kurang begini, itu kurang begitu. Bahkan banyak sekali aturan-aturan yang konyol saudara menurut saya. Kita gak bisa kontrol saudara. We can just do the best. Tapi at the end saudara, banyak sekali rintangan-rintangan seperti itu. Maka Tuhan berikan hikmat. Nah disitulah saatnya kita bisa memutuskan apa yang mau kita lakukan saudara. Kita gak bisa kendalikan apa di luar beyond our control. Gak bisa saudara. Tapi Tuhan bisa kendalikan itu untuk saya dan saudara. Nah saudara, mengapa orang itu gagal saudara, saya jatuh dan gagal. Saya cuma melihat ada 4 hal. Yang pertama saudara, agar kita bisa memandang Tuhan ke atas. Betul gak saudara? Kenapa kita jatuh dan gagal? Karena kita seringkali tidak memandang Tuhan ke atas. Kita selalu memandang ke depan, kita selalu memandang ke diri kita, selalu kita memandang orang lain. Ketika saya jatuh, saya butuh orang. Yang paling dekat ini istri saya, yang paling dekat ini adalah bos saya, yang paling dekat ini teman saya. Kalau saya jatuh, istri saya harus tolong. Kalau saya jatuh, orang tua saya harus tolong. Kalau saya jatuh, teman saya harus tolong. Tapi kita lupa memandang ke atas. Oleh karena itu saudara tergeletak, terkapar supaya saudara melihat ke atas. Ternyata ada Tuhan di atas. Saudara, ketika Steve Jobs meninggal saudara, satu hal yang disesali oleh dia apa? Saya menyesal, selama ini saya hanya memikirkan uang. Tapi saya kehilangan kesehatan saya. Ketika dia tergeletak, dia baru sadar dia butuh kesehatan saudara untuk bisa terus berkarya. Banyak orang saudara, beberapa waktu lalu saya bicara, banyak orang hebat. Tapi hidupnya kosong. Mereka sukses, mereka punya nama, mereka tenar, mereka kaya. Tapi hidupnya kosong karena mereka gak punya Tuhan. Nah oleh karena itu saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen harus sadar. Jatuhnyamu atau kegagalannya kamu hanya satu maksud Tuhan, supaya kau bisa memandang Tuhan yang ke atas. Yang kedua saudara, membangun mentalitas yang kuat dan tidak manja. Banyak orang sedikit-sedikit minta berkat, kalau ada masalah, Tuhan kau jahat. Tuhan kau gak berpengertian, Tuhan kau gak peduli. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Kita selalu komplain sama Tuhan. Berapa banyak tahun 2022 kita komplain sama Tuhan daripada bersyukur? Saudara yang bisa jawab, bukan saya. Apakah tiap hari kita komplain? Baru keluar rumah, tiba-tiba diselip oleh jeepney. Dasar jeepney kurang ajar. Ya kan? Kalau di jeepney ada gak berkat Tuhan mengalir atas supir jeepney? Berkat Tuhan mengalir atas supir jeepney. Biar supir jeepney diberikan hikmat supaya gak melakukan itu lagi. Bisa gak begitu saudara? Kadang-kadang kita gak begitu. Kita sudah mumet nih di kantor harus buat laporan. Ada masalah, salah withdraw lagi. Aduh repot nih, pas keluar jeepney langsung diselip. Langsung ngoceh-ngoceh saudara. Boro-boro mau bersyukur. Betul gak saudara? Kenapa kita harus jatuh saudara? Supaya kita punya mentalitas yang kuat, tidak cengeng. Karena Tuhan tidak menciptakan manusia yang manja saudara. Kalau Tuhan menciptakan manusia yang manja, dia berkasih aja berkat terus. Kau tidak perlu kerja, kau dikasih berkat melimpah. Papamu kaya, kau dikasih berkat. Tapi kalau papanya meninggal, mamanya meninggal, apa yang terjadi saudara? Anak itu gak bisa bergerak. Karena apa? Karena hidupnya manja, karena hidupnya selalu tergantung kepada orang tuanya. Tuhan mau kita bergantung kepada dia, yes. Tapi bergantung secara benar. Berharap dengan benar. Melakukan bagian kita dan kita berharap Tuhan melakukan bagian dia. Yang ketiga saudara, menyadari adanya interupsi di dalam hidup dan menuntut perubahan. Saudara, kita gak bisa mengatakan bahwa hidup kita ini selalu mulus. Jalan kita selalu rata, langit selalu biru. Gak pernah hujan, gak pernah ada geledek, gak pernah ada badai di dalam hidup kita. Nonsense saudara sekalian. Selama kita belum RIP saudara, rest in peace. Kita akan selalu menghadapi banyak masalah dalam hidup kita. Dan selalu aja ada interupsi dalam hidup kita saudara. Saudara ada di tempat ini pasti ada interupsi. Kalau enggak saudara enggak mungkin ada di tempat ini. Interupsi membuat saudara goncang dan tidak tinggal di dalam comfort zone. Ketika saudara tinggal di dalam comfort zone, saudara harus berhati-hati. Karena ketika kita tinggal di comfort zone, kita enggak pernah mau berubah. Kita selalu nyaman dengan apa yang kita miliki. Ketika bahaya datang, kita enggak siap. Kadangkala kita malah lemah, kita jatuh, kita merasa gagal dan kita merasa gak mungkin bisa bangkit. Karena apa? Karena kita gak ready. Oleh karena itu saudara sekalian, kita harus menyadari hidupmu gak mungkin tanpa interupsi.
Maria saudara sekalian, hidupnya oke, is fine. Saya akan menikah dengan Yusuf. Ya semua baik-baik saja karena saya dekat dengan Tuhan, saya intim dengan Tuhan. Tiba-tiba diinterupsi, tas. Kau harus lahirkan satu anak. Dan sebut nama itu Yesus sebagai Immanuel. Itu interupsi saudara. Semua planningnya berubah total. Yes, betul gak saudara? Semua planningnya berubah total. Ketika dia bilang, malaikat bilang, kau harus melahirkan satu anak yang bernama Immanuel. Kau kandung dari roh Allah sendiri. Wow, totally change. Siap gak saudara? Tuhan pasti menginterupsi hidupmu. Ketika kau berada di comfort zone saudara, Tuhan pasti menginterupsi hidupmu. Dan kau siap atau enggak? Hari ini saya mau katakan anak-anak Tuhan yang hidupnya nyaman hari-hari ini jangan khawatir. Jangan takut dan jangan gentar. Pasti ada interupsi. Dan pada saat itu kau harus berubah. Kalau kau tidak berubah, kau tidak akan sanggup untuk berjalan maju ke depan. Kau harus berubah saudara. Yang keempat terakhir saudara. Hidup itu harus jadi saksi dan teladan. Melalui apa yang kau alami. Jatuh dan bangun. Kau bertobat, kau jatuh lagi, kau bangkit lagi. Akhirnya kau siap untuk menjadi orang yang bermental kuat. Itulah saksi dan teladan yang harus kau wartakan kepada teman-teman. Bahwa Tuhan baik, Tuhan selalu menyertai, Tuhan peduli dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Walaupun sedalam-dalamnya saya jatuh, Tuhan tetap hadir di sana. Itu yang harus kau saksikan kepada teman-teman. Kemarin malam kita bicara mengenai mengingat-ingat kebaikan Tuhan saudara. Satu hal yang harus membuat kita positif selalu mengingat kebaikan Tuhan apa? Mewartakan selalu kebaikan. Ketika kita mewartakan kebaikannya, kita ingatnya cuma kebaikan Tuhan. Harus diwartakan. Supaya teman-teman kita ini yang hari-hari ini mungkin ya merasakan dirinya kosong. Itu bisa tahu bahwa Tuhan itu baik. Saya gak pernah merasakan kebaikan Tuhan, you gak pernah ngitung masalahnya saudara. Banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan bilang, Tuhan itu jahat lah. Tuhan itu gak pernah memberkati saya, terbukti saya hari ini kerja 12 jam, gak ada libur. Teman-teman saya enak, saudara banyak orang kena scam akhir-akhir ini. Saya katakan kemarin di Kamboja udah berapa orang kena scam. Ada yang mati diambil ginjalnya, dijual saudara sekalian, diperkosa. Saudara di sini kerjanya baik-baik, gaji lancar, bosmu gak menipumu. Itu suatu anugerah. Tapi kita bilang, aduh kerjanya capek pak, 18 jam, 22 jam ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu gak ada libur. Kalau salah withdraw harus ganti lagi pak, repot ya semua juga begitu saudara, namanya pekerjaan. Betul nggak? Salah deposit, salah withdraw ya harus ganti lah. Benar nggak Gus ya? Harus ganti emang duit nenek moyang kita saudara, betul nggak? Kalau kau ngaco, ngelantur, pasti harus ada konsekuensi. Itu bukan Tuhan jahat, tapi kau ngelantur saudara. Makanya oleh karena itu saudara, hidup harus jadi saksi dan teladan. Sehingga kau baru bisa mewartakan, oh iya benar Tuhan baik loh. Kalau enggak kau belum bisa mengatakan Tuhan baik. Kalau kau nggak pernah bersaksi untuk Tuhan. Kau harus melakukannya itu mulai dari hari ini. Nah saudara kita mau belajar dari Daud. Daud ini hebat sekali saudara. Saya mungkin salah satu orang yang benar-benar sangat intim sama Tuhan dan dia benar-benar bangkit dari keterpurukannya. Nah 3 pembelajaran dari Daud untuk bangkit dan menang. Pada satu hari saudara Daud ini gak berperang. Dia cuma jalan-jalan di atas loteng kerajaannya saudara. Dia lihat saudara seorang perempuan cantik Batseba sedang mandi saudara. Ya. Saudara ketika kita mau jatuh dalam dosa. Itu pada saat apa saudara? Bukan pada saat saudara udah berdoa. Tapi pada saat saudara dalam comfort zone. Saudara dalam bentuk relax. Di saat itu saudara bisa jatuh dalam dosa. Hati-hati saudara. Daud ketika lagi tidak berperang. Dia jatuh dalam dosa dan dosanya ini bukan dosa yang luar, bukan dosa ecek-ecek saudara. Bukan dosa kaleng-kaleng, dosa yang sungguh luar biasa dalam saudara. Yang pertama dia membunuh, kedua dia berzina, dia mengambil istri orang. Itu 3 ayat, 3 pasal dari 10 perintah Allah dilanggar oleh Daud saudara. Luar biasa nih saudara Daud ini. Ya, 3 pembelajaran dari Daud untuk bangkit dan menang. Saudara yang pertama saudara, Daud itu siap ditegur, siap dikritik dan mau mengakui kesalahan. Dan juga kegagalannya dia. Nah dikatakan 2 Samuel 12 ayat 23 dikatakan begini, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saudara pada zaman itu saudara, ya Esther aja saudara mau menghadap raja, dia harus menunduk saudara. Kalau raja gak berkenan dia dihukum mati. Jadi apalagi Nabi Nathan. Nabi Nathan ini nabi yang sangat beresiko tinggi. Dia harus menegur Daud. Kalau Daud gak suka dihukum mati saudara pada waktu itu. Tapi Nathan gak peduli. Kalau lebih baik dihukum mati sama Daud daripada dihukum mati sama Tuhan. Dia datang dia bilang, Daud lu berdosa lo. Diceritakan saudara, kau seperti seorang
Yang memiliki apa seorang kaya yang mengambil domba daripada seorang miskin. Itulah engkau. Daud menyadari akhirnya dikata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak di sini yang siap dikritik dan ditegur oleh Tuhan? Mungkin Tuhan nggak pakai suara langsung. Robert kau bersalah ya. Philip kau berdosa ya. Enggak begitu saudara, tapi temanmu, pembimbing rohanimu, bosmu, orang tuamu, suamimu, istrimu, pacarmu yang menegurmu. Berapa banyak yang kau siap ditegur oleh suamimu? Berapa banyak yang siap ditegur istrimu? Kadang-kadang kita tegur suami, aduh bosan dengar ditegur mulu sama suami, kita nggak mau dengerin saudara. Istri negur kita juga kita anggap remeh. Teman kita saudara negur kita anggap remeh saudara. Karena kenapa? Pada dasarnya orang tidak mau ditegur, orang itu maunya benar. Ketika pada satu hari saudara dikritik dan ditegur, apa yang saudara katakan? Tuhan, aku ini sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa. Kalau satu kali aku melakukan dosa, ya lumrahlah Tuhan. Dari bertahun-tahun aku ikut Tuhan, aku gak pernah berdosa. Sekali aku berdosa, Tuhan langsung hajar aku. Daud saudara, apa kurang taat kepada Tuhan? Apakah dia komplain ketika Tuhan marah sama dia? Dosa tetaplah dosa di hadapan Tuhan. Tuhan gak peduli bahwa kau itu ikut Tuhan 20 tahun, 30 tahun gak pernah berbuat dosa. Sekali kau berbuat dosa, kau tetap dapat hukuman saudara. Begitu pula Musa. Apa sih yang kekurangan dari Musa? Cuma satu, ketika Tuhan bilang katakan kepada batu itu keluar air, dia gebuk saudara. Cuma begitu loh saudara. Gak masuk dalam tanah perjanjian. Karena kau telah merendahkan aku, Tuhan bilang. Saudara, jangan main-main sama Tuhan. Ketika disiap ditegur dan dikritik Tuhan, artinya apa? Kita siap untuk mengakui kesalahan kita. Jangan kita merasa bahwa kita ini benar. Daud nggak begitu saudara. Ketika ditegur dan binatang, dia langsung merasa bersalah. Tuhan, aku berdosa. Karena dia tahu dia berdosa. Hukumannya banyak saudara. Nah ini yang kedua saudara. Apa yang dilakukan Daud? Menerima konsekuensi dan move on. 2 Samuel 12 ayat 14-15 dikatakan demikian. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Wow saudara. Daud bisa gak mencegah? Dibunuh aja Natan, jangan sampai ditulahi. Bisa saudara, tapi enggak. Dia menerima segala konsekuensi. Hari ini saya mau katakan kepada saudara. Tadi pagi saya bicara dengan Widodo, saya katakan demikian. Pencobaan saudara, ujian. Saudara bisa tanggung gak? Ujian bisa ditanggung gak saudara? Bisa kan? Karena apa? Tuhan tidak akan memberikan ujian lebih dari kekuatanmu, betul? Alkitab berkata demikian. Tuhan tidak akan memberikan ujian dan pencobaan lebih dari kekuatanmu. Tapi konsekuensi saudara, belum tentu saudara bisa tanggung. Karena konsekuensi berasal dari dosa saudara. Saudara, kenapa si Daud bisa menanggungnya? Anaknya mati, istrinya diperkosa di depan banyak orang pada hari yang terang. Dia melakukan perzinahan pada hari di mana orang gak tahu. Tapi istrinya dinodai di depan semua orang saudara oleh anaknya sendiri Absalom. Yang ketiga dia dikejar-kejar Absalom mau dibunuh saudara. Saudara kira-kira bisa gak menanggung 3 hal ini? Saya kalau lihat 3 hal ini saudara sudah pasti terpuruk dan mungkin Daud bisa bunuh diri saudara. Jangan berpikir saudara sanggup menerima konsekuensi murkanya Tuhan. Kadang-kadang bertobatnya nanti aja dah. Sekarang kita berbuat apa yang menurut kita nikmat dulu. Konsekuensi nanti aja, gak ada masalah konsekuensi. Saudara ingat baik-baik. Murka Tuhan belum tentu saudara sanggup tanggung. Pencobaan, ujian mungkin saudara sanggup tanggung. Tapi murka Tuhan jangan main-main saudara. Belum tentu saudara sanggup tanggung. Belum tentu saudara. Karena tidak ada kekuatan Roh Kudus dan Tuhan di sana. Kecuali saudara bertobat. Seperti halnya Daud, aku berdosa, aku bertobat. Sehingga Tuhan apa? Tuhan kembali menyertai dia, ada Roh Kudus memberikan kekuatan lagi kepada dia. Setelah itu dia benar-benar tidak melakukannya lagi. Dan dia menerima semua konsekuensinya saudara. Dan dia kuat, kenapa? Karena Tuhan menyertai dia kembali. Tapi banyak anak Tuhan hari-hari ini, dia terus berbuat dosa, dia tidak bertobat dan tidak minta ampun sama Tuhan. Dan dia malah meremehkan Tuhan saudara. One day, kau tidak sanggup menerima konsekuensinya saudara. Konsekuensi murka Tuhan jauh lebih asapnya Tuhan, lebih dahsyat. Dan saya nggak yakin saudara sanggup menanggungnya. Kecuali saudara bertobat. Ketika saudara bertobat, Tuhan akan menghampiri saudara kembali. Roh Kudus akan memulihkan hidup saudara kembali. Dan Roh Kudus memberikan pemulihan, penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Pencobaan, ujian, gampang saudara. Kenapa? Tuhan akan memberikan saudara kekuatan. Tapi konsekuensi,
Kalau saudara nggak bertobat, mana ada Roh Kudus, mana ada Tuhan yang mau memberkati orang berdosa, memberikan kekuatan kepada orang berdosa untuk terus hidup di dalam dosanya. Gak ada saudara. Oleh karena itu saudara, kalau saudara lihat Daud, begitu berat konsekuensi yang harus dihadapinya saudara. Begitu malunya, dia harus exile, dia harus keluar dari kerajaannya, di ojok-ojok orang, dihina orang, semuanya menjadi sangat rendah. Saudara ingat baik-baik, tidak semua orang sanggup menanggung konsekuensi karena tidak ada kekuatan Tuhan di sana. Kecuali saudara bertobat, saudara minta ampun sama Tuhan, saudara dipulihkan oleh Tuhan, saudara diberikan kembali Roh Kudus untuk sanggup menghadapi konsekuensi. Bukan berarti konsekuensi tidak akan lari dari saudara. Setiap dosa ada konsekuensi walaupun saudara sudah bertobat. Daud saudara, sudah bertobat belum? Aku mengakui aku berdosa. Anaknya tetap mati. Yang kedua saudara, apa yang terjadi? Istrinya tetap diperkosa. Yang ketiga, Absalom tetap mau membunuh dia. Yang keempat, dia harus exile. Ini nggak pernah lepas. Karena apa? Konsekuensi tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Ketika saya berdosa, saya pasti akan menerima konsekuensi. Soon or later. Tapi ketika kita kembali bertobat, kita akan kuat dan dihibur Tuhan ketika kita menghadapi konsekuensi itu. Sehingga Daud ketika dia dihina-hina, dia bilang apa? Biarkan dia menghina. Kalau Tuhan mau dia menghina saya, biarkan itu terjadi. Daud diberi kekuatan, Daud diberi penghiburan. Kenapa? Karena dia bertobat saudara. Dia benar-benar sungguh, Tuhan aku mau bertobat. Bahkan dia berpuasa agar apa saudara? Agar semua kutuk itu lepas. Tapi kalaupun tidak dilepaskan Tuhan, tidak ada masalah. Karena itulah konsekuensi yang harus diambil oleh dia. Untuk menjadi seorang pemenang saudara, harus berani menerima konsekuensi Tuhan, bertobat dan move on. Nah saudara, bagusnya Daud adalah dia move on. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi, berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangannya kepada roti lalu ia makan. Saudara, ini pada waktu anaknya sudah mati. Sebelum anaknya mati, dia bersimpu, dia menangis, dia berpuasa saudara sekalian. Ketika anaknya mati, dia move on. Karena apa? Aku tidak bisa membangkitkan anakku dari orang mati, tapi aku yang akan menghampiri anakku nanti ke dunia orang mati. Daud mengatakan begitu. Dia menerima konsekuensi dan dia move on. Banyak anak Tuhan hari ini ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia merasa dia berdosa, dia merasa gak berharga, dia lari dari Tuhan. Banyak begitu saudara. Aku sudah gak layak, aku sudah gak bermoral, aku sudah gak pantas melayani Tuhan. Aku sudah gak pantas disebut anak Tuhan. Tapi Daud gak begitu saudara. Petrus gak begitu, Yudas yes. Oleh karena itu Yudas mati bunuh diri. Kenapa? Konsekuensi dari apa yang Yudas alami tidak sanggup ditanggung oleh Yudas sehingga Yudas mati bunuh diri. Petrus beda saudara, dia bertobat. Kalau enggak saudara menyangkal Yesus 3 kali saudara, hukumannya dahsyat dan berat. Kalau dia mati hari itu dia pasti masuk neraka saudara. Karena apa? Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapa. Petrus menyangkal 3 kali. Tapi kenapa dia bisa jadi Bapa gereja yang pertama? Karena dia bertobat saudara. Ketika dia harus menghadapi kematiannya, Tuhan menghibur dan memberikan dia kekuatan. Beda dengan Yudas. Dia gak bertobat. Gak ada kekuatan, gak ada penghiburan. Dia mati bunuh diri saudara. Karena apa? Tidak sanggup menerima konsekuensi yang Tuhan berikan akibat dosa. Nah itulah saudara. Tapi Daud saudara, dia move on. Sebagai orang yang bisa bangkit dan menang, you harus bisa menerima konsekuensi, harus maju, move on. Dan bertobat saudara. Kita gak bisa terus berdiam dalam dosa. Yang terakhir saudara sekalian, jangan fokus pada kegagalan tetapi pada janji Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 22-25 katakan demikian. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Betsyeba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah. Oleh karena Tuhan. Wow saudara. Apa janji Tuhan kepada Daud? Kau akan menjadi bapa dari begitu banyak bangsa. Saudara, ketika dia berdosa, dia gak terus fokus pada kegagalannya, gak terus fokus pada kesalahannya, gak terus fokus pada dosanya. Apa yang dilakukan? Dia move on, dia gak fokus, dia fokus pada janji Tuhan. Anaknya mati, yes.
So what? Dia bilang. Itu konsekuensi yang harus aku ambil. Itulah hebatnya Daud, saudara. Seorang gentleman. Banyak dari kita, saudara, kita mau berbuat dosa tapi kita nggak mau terima konsekuensi. Tuhan tolong jangan sampai kau menghukum aku. Saudara ingat baik-baik, dosa pasti ada konsekuensi. Pasti ada, saudara. Soon or later kau akan menerimanya. Tapi ketika kau menerimanya, kau sanggup atau tidak? Ketika kau bertobat, kau akan sanggup menerimanya. Tapi ketika kau tidak bertobat, kau tidak akan pernah sanggup menerimanya, saudara. Ingat baik-baik, saudara, kita belajar dari Daud untuk jadi seorang pemenang. Kita harus fokus bukan pada kegagalan, bukan pada kesalahan kita, bukan pada apa yang telah kita lakukan tidak berhasil. Tapi kita fokus apa pada janji Tuhan. Nah, janji Tuhan adalah dia akan menjadi bapa segala bangsa, saudara sekalian. Dari keturunannya akan ada satu keturunan Mesias. Kalau dia nggak percaya, dia akan lemah jiwanya, saudara. Dia nggak akan percaya bahwa dia akan punya lagi anak seorang anak namanya Salomo, saudara. Dia sudah kepahitan sama Tuhan, dia sudah benci Tuhan, dia sudah mungkin marah sama Tuhan. Tapi dia tetap move on, dia tetap percaya pada janji Tuhan dalam hidupnya. Dari keturunannya akan ada seorang Mesias. Wow, saudara sekalian. Inilah hebatnya Daud. Kita mau belajar dari dia. Saya undang pemain musik maju ke depan. Summary dari 3 pembelajaran Daud untuk bangkit dan menang, saudara. Yang pertama, ingat baik-baik, saudara. Kita harus siap ditegur, siap dikritik, dan mau mengakui kesalahan kita. Kalau hari ini ketika saudara ditegur, saudara marah. Ketika saudara ditegur, saudara sakit hati. Kadang-kadang memang gak semua teguran itu positif, saudara. Kau bisa memilih-milih dengan hikmat yang diberikan Tuhan. Mana kira-kira teguran yang membuat kau down, atau kira-kira teguran yang membuat kau maju ke depan. Kadang-kadang orang tua tegurannya pedas, saudara. Tetapi teguran orang tua gak pernah ada jeleknya bagi kita. Gak ada rencana orang tua yang jelek bagi anaknya, saudara sekalian. Itu yang harus kita pikirkan baik-baik. Kadang-kadang kita gak mau dengerin kata papa, kata mama, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, saudara sekalian. Kita gak siap dikritik dan ditegur, kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang benar. Kadang-kadang pun kita dikritik oleh anak kita, saudara. Papa terlalu banyak kerja, gak pernah perhatian. Kita juga harus menerima. Jangan kita merasa, oh ini saya papanya dia. Saya lebih ngerti. Saya harus bisa menjadi contoh dan teladan. Kadang-kadang kita dikritik oleh banyak orang sekitar kita, tapi kita gak siap menerimanya, saudara. Belajar dari Daud, saudara. Daud seorang raja ditegur oleh seorang nabi. Bisa saja nabi itu dihukum mati oleh Daud, saudara, supaya beritanya gak kemana-mana. Tapi Daud gak begitu, saudara. Karena dia intim sama Tuhan. Ketika ada yang menegur, berarti itu mungkin suara Tuhan. Saudara bisa cek, recheck bagi diri saudara sendiri. Apakah teguran itu positif atau negatif? Kalau teguran itu positif, ambil, saudara. Dan akui kesalahan. Kadang-kadang nubuatan itu bukan sesuatu yang baik, tetapi sesuatu teguran dalam hidup kita. Uji. Apa salahnya kita berwaspada dan berjaga-jaga? Kalau teguran itu membuat kita lebih waspada, mungkin Tuhan mau menyadari kita bahwa kita salah. Kadang-kadang kita harus belajar, saudara, supaya kita bisa bangkit dan menjadi pemenang. Yang kedua, saudara sekalian, menerima konsekuensi, bertobat dan move on. Ingat baik-baik, saudara, pencobaan sanggup kau tanggung, ujian sanggup kau tanggung karena tidak akan melebihi kekuatan. Tapi konsekuensi, saudara, pada dasarnya kau tidak sanggup untuk menanggung, karena itu murkanya Tuhan. Murka Tuhan tidak ada yang sanggup untuk menanggungnya kecuali kau bertobat. Tuhan memulihkan dan Roh Kudus menghibur dan memberikan kekuatan untuk menanggung setiap konsekuensi yang kau hadapi. Jadilah seperti Petrus, jadilah seperti Daud. Mereka bertobat. Walaupun konsekuensinya besar dan tidak semua orang sanggup menanggungnya, tapi mereka sanggup. Karena apa? Karena mereka bertobat. Mereka kembali kepada Bapa. Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang terakhir, saudara, jangan terpenjara dari masa lalu. Jangan kau pikir Tuhan tidak bisa mengampunimu. Ketika kau bertobat, Tuhan bisa mengampunimu. Orang menang, orang yang bangkit tidak pernah terfokus kepada masa lalu. Masa lalu is just the past. Tapi kau bisa create the future. Saudara bisa create the future with God. Kau bisa membangun masa depan yang lebih baik dengan Tuhan. Tidak ada kata terlambat, saudara, pada hari ini. Ambil tindakan. Kita bertobat, kita maju. Melangkah bersama Tuhan. Kita fokus pada janji Tuhan. Jangan fokus pada kegagalan-kegagalan. Kegagalan hari ini belum tentu kegagalan